Selamat malam Bang, perkenalkan nama saya Yusuf Saragi NIM 11S23028. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum PM yang kelima kita. Oke, langsung kita mulai saja. Nah, praktikum PM yang kelima ini kita dikasih 5 modul, ada 5 5 data ya. Yang pertama itu kalau kita lihat saja langsung. Oke, yang pertama itu support vector machine, yang kedua kernel SVM, yang ketiga random forest classification, yang keempat naive Bayes, yang kelima logistic regression, yang keenam Canier's networks. Nah, sementara data yang kita pakai ini adalah data.csv. Nah, setelah kita buat data.csv-nya ke ini, pertama kita impor dulu. Kita mounting Google Drive kita. Nah, setelah di mounting kita impor ini. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke ini. Ini mengimpor data dari CSV tadi, data dari draft kita tadi ke sini dengan value X-nya sama dengan bin 1 dan Y-nya juga bin 1 ilog. Nah, setelah itu inform color ini langsung kita masuk ke modulnya aja. Nah, from color ini adalah kita tidak boleh melatih atau menguji model menggunakan kumpulan data yang sama persis. Oleh karena itu, kita memanggil fungsi train test split dari sklearn model selection untuk memecah X dan Y dalam sekumpulan data latih. Di sini ada X train, ini ini ada X train, X test dan Y train dan Y test. Nah, di sini proporsi yang diterapkan adalah pada petikim kali ini adalah 25%. Data dia koleksikan secara untuk pengujian yang mana 75% data untuk melakukan pelatihan model. Nah, di sini pengaturan ini juga random state-nya 0 itu ditambahkan guna memastikan bahwa proses pelatihan model menggunakan random state juga. Lalu setelah itu ada di sini juga, di sini ini di sini algoritma SVM dimulai. Di sini untuk memiliki kelemahan yang sangat sensitif terhadap perbedaan skala atau rentang angka pada fitur. Nah, di sini normalnya ini kita menggunakan fungsi standar scalar dari modul scalar preprocessing. Nah, pada latih ini kita menggunakan perintah fill transform dan terhadap X-train agar komputer menghitung rata-rata dan deviasi standar skalanya sekaligus mengubah nilai datanya sesuai skala tersebut. Nah, di sini sementara itu kita masuk ke sini. Ini tahapan adalah kita membuat sistem kecerdasan buatan belajar dari data kita. Nah, sini kita mendeklarasikan sebuah algoritma klasifikasi bernama SVC. Nah, di sini diimpor langsung dari modul scalarnya. Modul ini secara spesifik diatur menggunakan parameter kernel. Nah, di sini memerintahkan algoritma yang memisahkan kelas data. Nah, lalu setelah itu kita membuat model yang selesai dilatih. Nah, kita tentu perlu mengukur seberapa handalnya kemampuannya. Nah, jadi setelah kita ukur ini kemampuannya ini, matriksnya ini Y test Y pret, Y testnya 2, Y pretnya 5, per 5 cm itu ya hasil ketepatannya yaitu 0,9415 atau 94,15%. Lumayan mantap. Lalu kita masuk ke kernel support vector machine. Nah, di sini kernel support vector machine ini, nah ini pertama kayak sama seperti tadi kita impor, lalu kita klasifikasikan dia, lalu setelah itu eh, form kita masukkan algoritma SVM ini karena tidak ada tentang terhadap fitur-fitur di dalam dataset yang memiliki rentang nilai atau skala yang jauh berbeda, maka dari itu kita panggil fungsi standar scale. Nah, di sini kita masuk ke SVC-nya, lalu setelah di SVC-kan kita tahap performanya itu di sini 0,95
Kalau tadi 0,94 ya, 94, sekian persen, ini 95,32%. Sini kita masuk ke random forest classification. Nah, di random forest classification ini tadi kan. Random forest classification ini ada random forest classifier yang entropi ini dan n estimatornya 10. Nah, di sini ini tahapan inti dari modul di mana kita membangun kecerdasan klasifikasi berbasis random forest. Algoritma ini dipanggil menggunakan kelas random forest classifier dari modul scalar ensemble. Nah, di sini berdasarkan ini modul tunggal random forest adalah metode ensemble yang menghubungkan banyak pohon keputusan atau decision tree. Di sini pada kode ini model dikonfigurasikan menggunakan parameter n estimators yang berarti menginstruksikan sistem untuk membuat 10 keputusan yang bekerja sama memprediksi data. Sini kita juga melihat entropi ini sebagai parameter pengukuran kualitas pemisahan cabang data pada setiap pohon dan mengeksekusinya menggunakan data latih X-train atau Y-train dengan fungsi fit. Lalu setelah itu kita masukkan, kita uji dia. Nah, setelah diuji dia dengan X-nya 100, Y-testnya 102 dan Y-prep-nya 5, maka dapatnya akurasi skornya itu 0,9567, 9356, berarti 93,56%, lebih rendah dari yang ketiga tadi. Lalu setelah itu kita masuk ke sini. Nah, di sini ini ya memvisualisasikannya. Ini memberikan pandangan yang lebih transparan tentang cara kerja internal random forest. Karena random forest terbentuk dari sekumpulan pohon, kita dapat menarik keluar dari salah satu pohon penyusunnya. Di sini dalam pohon ini adalah indeks 0 ke atau estimator 0 untuk dianalisis menggunakan modul expert grafis dan Pythodolus. Kita mengubah logika pengambilan keputusan numerik pada pohon tersebut menjadi bagan visual yang mudah dipahami. Visualisasi ini menampilkan dengan detail step simpul atau titik cabang pengujian beserta nilai entropinya yang memandu perjalanan data dari akar hingga bermuara ke keputusan klasifikasi akhirnya. Lalu kita masuk ke naive Bayes ini. Naive Bayes ini kita langsung ke intinya saja. Ini form scalar yang Gaussian ya. Yang Gaussian ini model klasifikasi dibuat dan dilatih menggunakan algoritma naive Bayes. Pada training set secara spesifik kode tersebut mengimpor dan menggunakan fungsi Gaussian NB di library scalar naive Bayes. Nah, model diklasifikasikan yang dibuat ini kemudian dilatih agar pintar mengenali pola dengan cara memasukkan data latih, yaitu fitur X, train, dan variabel target Y train menggunakan perintah classifier fit. Lalu setelah itu kita masuk ke ini confusion matrix. Nah, di confusion matrix ini adalah hasil prediksinya ya. Berarti kita lihat ini aktual negatif dan prediktif ini 99. Aktual aktu, eh, Jika dipredik negatif padahal aktualnya positif itu 2. Jika dipredik positif padahal aktualnya negatif itu 8. Jika dipredik prediknya positif, aktualnya positif itu 62 data. Jadi mm, secara ini lumayan sedikit ya. Oke, di sini dari evaluasi tersebut tingkat akurasinya kita dapat hitung modelnya ya. Nah, di sini mendapat akurasinya itu 0,9415094,15%. Nah, kita lihat sangat baik. Oke, langsung kita ke logistik regression. Nah, di logistik regression ini kita setelah kita buat klasifikasinya menggunakan algoritma logistik regression ya. Yang di sini ada random state-nya 0 itu agar hasilnya konsisten jika diulang. Lalu setelah itu modelnya dapat jadi seperti ini. Jika dites tadi modelnya dapat 0,9562. So, besar ya 95,62%.
Lalu setelah itu ada juga kita visualisasikan dia. Kita visualisasikan. Nah, divisualisasikan ini bagaimana kita memisahkan dua kelas data, yaitu membuat kode grafik dua dimensi menggunakan fitur clump thickness dan uniformity of cell yang dibagi menjadi area merah hijau. Lalu situ garis lurus memisahkan area merah dan hijau ini disebut sebagai batas keputusan. Visualisasi ini dilakukan dua kali. Pertama untuk melihat bagaimana batas terbentuk training set, dan kedua ini untuk seberapa baik batas tersebut menghasilkan titik-titik pada tes. Lalu setelah itu, nah, kita ngepredik ya. Setelah kita predik perbedaan logistik ini tidak hanya menebak kelas, tapi juga menghitung persentase keyakinannya melalui likelihood estimation ya. Lalu sini menggunakan perintah predik proba. Ini predik proba ini untuk menampilkan seberapa besar. Lalu setelah itu kita masuk ke ada juga graf yang dihasilkan jika kita semua melaporkan datanya. Graf yang dihasilkan ini S melengkung dari harga 0,0 sehingga 1,0, sehingga fungsi sigmoid ini adalah bertugas untuk mengonversi angka mentah dari perhitungan model menjadi nilai probabilitas dari 0 sampai 100 dengan ambang batas thresholdnya itu di angka 0,5. Nah, jika ini terjadi, probabilitasnya itu 0,5, model akan memprediksikan sebagai kelas positif. Lalu setelah itu kita masuk ke yang terakhir ini, Knight-Burkhardt ini, KNN ini. Nah, di KNN ini sama seperti ini. Lalu, tapi yang menarik di sini ada kita langsung visualisasikan datanya. Nah, di sini grafiknya ini scatter plot yang memetakan titik-titik data pasien berdasarkan variabel clump thickness atau sumbu X sumbu Y. Di sini titik ini juga diberi warna merah dan hijau agar dapat kita lihat secara langsung. Lalu kita melatih. Kita latih modelnya, lalu setelah itu kita masukkan algoritma ini, Kenneck-Borg classifier ini memanggil fungsi Kenneck-Borg classifier dan mengatur sebuah parameter yang pentingnya itu n itu selama 3. Ini berhasil berarti model menebak kelas untuk data baru ini mengingat tiga tangga dekat-dekat di sekitarnya. Lalu setelah itu from Neckborg ini kita impor saja, kita uji dia. Jika kita uji dia 0,9415. Berarti tidak terlalu beda jauh ya. Berdasarkan kesimpulannya, keseluruhan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun keenam algoritma klasifikasi ini memiliki cara kerja yang sangat berbeda, semuanya membutuhkan fondasi persiapan data berupa alur kerja standar diawali dengan membagi dataset menjadi data latih dan training test. Lalu setelah itu ketahapan future scaling, lalu menerapkan metode-metodenya, lalu setelah itu proses perataan skala ini sangat penting untuk mencegah model mengalami bias, di mana model ini bisa saja memprioritaskan fitur tertentu hanya karena angka mentahnya lebih besar. Nah, di sini secara keseluruhan evaluasi yang dilakukan oleh Matrix Confusion di sini membuktikan bahwa seluruh model yang dibangun memiliki performa yang sangat gemilang. Keenam algoritma tersebut mencetak tingkat akurasi rata-rata yang tinggi yakni 94%, 95%. Nah, di sini model-model ini terbukti mampu meminimalkan tingkat kesalahan klasifikasi yang fatal seperti false negatif yang mana sangat krusial dalam studi kasus diagnosis medis. Di sini praktikum ini akhirnya membuktikan bahwa tidak ada satupun algoritma tunggal yang paling sempurna untuk dalam semua kondisi. Pemilihan modelnya itu mesin learning harus selalu sesuai dengan kebutuhan analisis, kompleksitas data, dan tujuan penelitian yang dilakukan. Mungkin cukup sekian Bang penjelasan saya pada praktikum kita yang kelima ini. Terima kasih.